Oke guys, hear me out. Gua suka anime. Like 2 video sebelumnya juga bahas anime sih. Dan berhubungan kita sudah masuk kuartal kedua di tahun ini, maka kita disajikan banyak anime baru. Hore. Ya udah situ aja. Tak kenapa makin kesini industri anime itu mulai bergerak ke arah yang lebih bagus gitu. I mean dari kuartal pertama 2026 ya, musim winter kemarin, anime yang animasinya bagus itu banyak anjir. Like gak cuma 1-2 kayak anime-anime sebelumnya. Kayak lu bisa lihat sih ada apa aja ya. Season kemarin ada Eren, terus apa lagi ya. Ya gue ingatnya itu doang, soalnya season kemarin gue nonton itu doang anjir. Menandakan kalau di tahun ini anime yang naik level itu udah banyak gitu ya kan. Menandakan tahun ini itu mungkin kebangkitan anime gitu aja. Kebangkitan anime like satu arc sendiri gitu. Gue sendiri lumayan banyak ya nonton anime di musim ini. Dan gue bakalan ngasih racun buat kalian biar kalian nonton anime yang bakalan gue tonton gitu, bakalan gue terusin sampai tamat. Dan oke, selamat datang di segmen OS, bukan operating system tapi opini sampah. Oke, langsung aja kita lanjut ke anime yang pertama. Langsung aja ke anime yang pertama. Itu maksud gue, yaitu Classroom of the Elite season 4. Satu kata buat season ini, yaitu fresh. Bisa kalian lihat dengan mata kaki kalian sendiri kalau anime ini punya desain karakter, art style, dan juga animasi yang berbeda dari season-season sebelumnya gitu. Banyak juga karakter baru ya, soalnya Aino Koji naik kelas dan kita diperkenalkan dengan banyak anak kelas 1. Like contohnya itu ada Tsubasa Nanase, terus Riku Tomiya, terus Takuya Yagami, terus Ichika Masawa, sama ini mukanya aja udah nyebelin banget gitu ya kan, Kazumi Hosen. Dan ya selain itu waifu kita semua gitu ya, enggak kita semua sih, Suzune Hori kita sekarang rambutnya short hair anjir. Anyway, gue gak mau spoiler ya, jadi ya udah itu aja yang bisa gue jelasin ya. Ratingnya sementara 7/10. Lanjut ke anime yang kedua, yaitu Dr. Stone Season 4 Part 3. Akhirnya Dr. Seno bergabung dengan Science Kingdom gitu ya kan, untuk membuat sebuah mesin roket yang akan membuat Senku dan kawan-kawan menyusul Neil Armstrong gitu ya. Season ini kemungkinan besarnya bakalan fokus buat ngebangun beberapa peradaban dan ngumpulin lagi orang-orang yang bisa membantu Science Kingdom dan juga Senku buat ke bulan. Salah satunya Sai, kakak tirinya Kapten Rishui, yang ternyata seorang programmer handal. Dia literally bisa bahasa mesin anjir, kayak 101 ya ini. Tapi ya ini Dr. Stone ya, entah kenapa Dr. Stone itu kuat di konsep sama plot doang gitu. Like animasinya itu dari dulu itu gue lihat selalu B aja gitu ya. Paling beberapa combat ada yang bagus, beberapa animasi juga ada yang bagus, cuman dikit gitu. Kayak perbandingannya itu yang bagus sama yang jelek itu mungkin bandingannya 3/7 atau mungkin 4/6 gitu. Jadi ya itu aja sih buat Dr. Stone Season 4 Part 3. Literally alasan kenapa gue nonton Dr. Stone Season 4 Part 3 ini ya karena gue emang udah ngikutin Dr. Stone itu dari dulu gitu ya. Dan karena ada lanjutannya ya kenapa gak gue tonton gitu ya kan. Untuk sementara ya skornya 7/10 lah. Oke, lanjut Otonarin Otenshi sama Season 2. Gue gak mau cerita banyak, soalnya gue ada dendam pribadi sama ini anime. Like plotnya itu gula-gulaan doang gitu. Animasinya juga kurang banget. Jujur ya, gue lihat season 1 itu fun-fun aja gitu ya, bagus kata gue malah. Tapi lihat season ini animasinya just like Blue Lock but little bit advance. Padahal gue udah nungguin dari lama, tapi malah dikasih ginian, sedih gue. Mana ratingnya 8 lagi. Kok bisa ini yang ngisi kayaknya Karbit semua dah. Kalau nggak Karbit pasti baru nonton anime gitu, kayak sekitar 2-3 bulan ke belakang gitu. Jadi kenapa lu lanjutin bang? Satu-satunya alasan kenapa gue lanjutin ini anime adalah literally just for Mahiru man. Like come on, siapa yang gak suka Mahiru anjir? Mahiru itu istri gue. Oke, ya jadi untuk sementara rating untuk anime ini 6/10 lah ya. Karena ya emang agak ketinggalan kalau menurut gue secara animasi dari anime-anime yang sebelumnya gitu. Oke, yang keempat, I met friend with second prettiest girl in my class. Saya minta tolong kepada autor Jepang, kalau bikin judul ya judul aja ya, nggak usah sama sinopsis sama judul different thing gitu. Jangan disama-samain. Walaupun judulnya Sepanjang Sungai Amazon ya, anime ini gua rasa adalah hidden gem di season ini. Bayangin kayak plotnya bagus, visualnya cakep, animasinya nggak kayak anime yang barusan gitu. Dan yang paling gua suka itu art style-nya. Like
bibirnya itu nggak biasa anjir, apalagi kalau dari samping bentuk lekuk bibirnya itu kelihatan gitu, dan itu lebih realistik daripada anime-anime yang cuman mulutnya itu bentuk dibuletin doang gitu atau something gitu ya. Tapi ya bagaimanapun anime tidak sempurna ya. Kayak ada beberapa kok kesalahan kecil yang kayak mulutnya flip-flop, dan juga di episode 4 pas mereka mau ke game kurang natural secara penganimasian. But ya, ini anime gue rekomendasiin buat kalian. 8/10 buat ini anime. Oke, lanjut nomor 5. I want to add this love game. Alasan kenapa gue nonton anime ini literally karena gue males baca manganya. Manganya pernah direkomendasiin sama temen gue, tapi kayak males banget, gue jujur aja gitu. Ceritanya itu tentang dua anak SMA yang mereka main game bernama Aisteru Game, dimana aturan game ini sederhana. Mereka itu harus saling menggoda biar yang digoda itu malu-malu gitu. Nah, yang malu itu dia yang kalah. Tapi fucked up-nya, mereka itu saling suka. Men, like susah amat sih gue kasih tahu cara cepetnya gitu lah. Like kayak gini deh. Yuki-kun, lihat di baju aku cantik gak? Iya, kamu cantik banget. Saking cantiknya aku merasa pengen deh jadi pacar kamu. That's it. And all done. Gak usah di milking dulu anjir. You know what? Plot, meat, visual ya lumayan bagus buat penganimasiannya, dan beberapa scene itu ada yang pakai CGI gitu ya. Ya, jadi jangan kaget, tapi CGI-nya lumayan ngeblend kok sama background and something ya. Paling gerakannya aja yang nggak biasa gitu di mata. Ya seenggaknya CG-nya nggak kayak anime joget pas Fall 2025 kemarin lah. Dan ya itu aja 8/10 buat anime ini. Nomor 6. Even a replica can fall in love. Ceritanya agak bingungin sih sebenarnya. Like ada semacam keadaan supranatural yang membuat kita bisa punya replika di kehidupan kita. Nah, main heroin kita Nao adalah seorang replika dari Sunao Aikawa, yang dimana Sunao ini adalah seorang siswi SMA biasa yang punya masalah pergaulan. Bro, get out and touch some grass gitu ya kan, susah amat. Karena Nao beberapa kali gantiin Sunao berangkat sekolah, Nao itu ketemu sama cowok yang namanya itu Shuya Sanada. Dan cerita romance mereka pun berjalan lah. Gue gak mau spoiler lebih, dan ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain kepada studionya. Like, kenapa di samping-samping ada tepung kayak gini coba gitu. Honestly, gue agak gak betah liatnya gitu ya kan. But karakter design animation was not bad bro. Kayak ya, I mean it is maybe not good, but that's ini juga nggak jelek gitu. Sebutannya apa ya gitu ya, mid. Nah itu dia anime ini. Ya udahlah, gue kasih rating 6/10 buat sementara gitu ya kan. Ya nggak tahu lanjutnya apakah bakalan ada pembaruan animasi yang lebih bagus atau something, ya udahlah. Yang nomor 7, Marriage Toxin. Gue nggak mau banyak omong, battlenya bagus gila gitu ya kan. Color paletnya mirip-mirip My Dress Up Darling lah, pokoknya bagus. Ceritanya tentang Gero-kun, seorang pembunuh bayaran yang terlahir dari keluarga pengguna racun. But not just poison the curse. This guy literally bikin tubuh orang bisa jadi sekuat dewa iblis anjir. Ya kayaknya berlebihan sih. Tapi ada satu masalah, dimana dia tidak bisa membuat keturunan karena dia nggak mau nikah. Artinya apa? Artinya pengguna racun akan berhenti di Gero-kun gitu ya kan. Yang membuat adiknya Gero-kun itu akan dinikahkan biar darah keluarga pengguna racun itu tetap exist. But daripada bikin adiknya putus sama pacarnya, akhirnya Gero-kun nyari MBG alias My Bini gue, dan ya ketemu dengan orang ini. Gue gak mau cerita banyak tentang orang ini. Intinya ini orang waifu material secara desain. Jadi ya 9/10 lah buat anime ini. Oke lanjut, ini adalah anime terakhir yang bakalan gue jelasin, yaitu Kanan sama wa Akumade Choroi. Ada raja anak iblis yang bosan makan itu aja. Akhirnya dia turun langsung ke bumi buat nyari jiwa yang bisa dia makan. Hingga akhirnya dia ketemu dengan Kyogi Yoji, seorang pria yang baru puber gitu ya. Yang artinya apa? Betul, MC kita rada mesum gitu ya. Gue ngomong kayak gini di komplek kayaknya bakalan digebuk gue di sini. Heroin kita literally udah bilang, aku mau makan jiwa kamu. Kalimat ini malah diperendasin jadi ngewe gitu aja. Ini orang mikirin apa sih cok? But ya oke, Ramcom komedinya lumayan kena. But literally alasan kenapa gue nonton anime ini, soalnya subgenrenya edgy gitu ya kan. Dan selain itu Kanan has big boobs, neutron activation ya kan.
I was hurt when I see this anime. Naruto just that. Ini 10. And here you go. Sebenarnya banyak anime lain yang pengen gue cobain tapi belum sempat gitu ya kan. Kayak Always a Catch gitu ya kan, terus Haibarakun, terus Girls Can Be Kind to Otakus, Wistoria yang season 1-nya belum gue tonton. Dan tentu saja Witch Hat and a Liar. Like, bro, ini anime terbagus men. But nah, di Crunchyroll Region Lock. Aku ingin menangis. Kenapa Crunchyroll begitu pelit? Tapi bang, kan bisa nonton di Netflix. Permasalahannya adalah gue nggak langganan Netflix. Like, buat apa gue langganan Netflix gitu kan? Anjir, harganya mahal banget cok, 10 doang lagi.